Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama yang muncul di Nusantara. Kerajaan ini didirikan oleh Meresilu pada tahun 1267 Masehi. Kerajaan ini memiliki pengaruh di pelabuhan-pelabuhan penting di Pide, Perlak, dan lain-lain. Bukti-bukti arkeologis tentang kerajaan-kerajaan Samudra Pasai ditemukan melalui makam raja-raja Pasai di Kampung Gedong, Aceh Utara. Salah satu dari makam-makam raja tersebut terdapat nama Sultan Malik Al-Saleh dari karya tulis Hikayat Raja Pasai yang pada awal teks tertulis 1360 Hijriah, menandai dimulainya perkembangan sastra Melayu klasik di bumi Nusantara. Kerajaan Samudra Pasai terletak di sepanjang pantai barat laut Sumatera yang menghadap Selat Malaka, yang merupakan jalur perdagangan penting pada masa itu. Kerajaan ini sempat menjadi pusat dari perdagangan mancanegara. Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan bercorak Islam yang terdapat di Sumatera. Kerajaan ini didirikan oleh Meresilu pada 1276 Masehi dan runtuh pada abad ke-16 setelah beberapa abad berkuasa. Terdapat beberapa peninggalan kerajaan Samudra Pasai yang berhasil ditemukan. Peninggalan tersebut kemudian digunakan para ahli sebagai sumber sejarah. Sejarah kerajaan Samudra Pasai berawal dari ditemukannya 3 batu nisan bersurat, 2 di Lebuk Tua Merah Mulia dan 1 di Maltan Kulit, seperti dikutip dari buku Tinggalan Sejarah Samudra Pasai oleh Cisah 2014. Dalam batu nisan tersebut menggambarkan adanya pemerintahan Islam yang terjadi pada pertengahan abad ke-7 Hijriah atau 13 Masehi. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia yang terletak di Lok Sumawe, Aceh Utara. Sejarah kerajaan Samudra Pasai ditandai dengan raja yang berkuasa masa kejayaan dan jejak peninggalan yang masih ada hingga saat ini. Keberhasilan Samudra Pasai dalam mengembangkan perdagangan dan menyebarkan agama Islam sangat dipengaruhi oleh letaknya yang strategis di jalur pelayaran internasional Selat Malaka. Dengan hubungan dagang yang kuat, kerajaan India berhasil menarik banyak ulama dan pedagang Muslim untuk menetap dan berkontribusi dalam perkembangan budaya dan agama di wilayah tersebut. Peninggalan kerajaan Samudra Pasai seperti makam-makam raja dan nisan-nisan yang bertuliskan kaligrafi Arab masih dapat ditemui hingga hari ini, menjadi bukti nyata kejayaan masa lalu serta warisan budaya dan sejarah yang berharga bagi generasi penerus. Ini adalah awal mula berdirinya kerajaan Samudra Pasai. Pertama, merupakan bagian dari Sriwijaya. Kedua, kedatangan pedagang Mesir Najrimuddin Al-Kamil. Ketiga, membawa agama Islam. Keempat, menyebarkan agama Islam dan mulai mendirikan kerajaan Islam. Kelima, diserahkan ke Meresilu sebagai raja pertama, Malik Al-Saleh. Keenam, Sriwijaya runtuh dan Samudra Pasai melepas diri. Yang terakhir adalah Samudra Pasai berkembang. Berikut adalah peninggalan kerajaan Samudra Pasai. 1. Cakradonia. Lonceng Cakradonia berfungsi sebagai simbol ikatan persahabatan antara kerajaan Cina dengan kerajaan Samudra Pasai. Stempel kerajaan. Stempel berfungsi sebagai simbol dan bukti otentitas keaslian dan keabsahan surat resmi dari kerajaan. 3. Naskah Surat Sultan Zainal Abidin. Surat tersebut ditulis menggunakan aksara Arab, berisi tentang keadaan Samudra Pasai pada abad ke-16 Masehi, tepatnya saat Portugis berhasil menguasai Malaka. 4. Makam Raja Pasai. Makam para raja berfungsi menunjukkan eksistensi kerajaan Samudra Pasai pada masanya. Di antaranya makam Sultan Malaka
merupakan wakil Raja Portugis ini. Dan yang terakhir adalah yang ketujuh, gerabah lokal, keramik asing, serta benda logam. Arkeolog juga pernah menemukan pecahan gerabah lokal dan keramik asing, serta benda logam dari besi, perunggu, dan timah. Peninggalan kerajaan Samudra Pasai ini menandakan adanya aktivitas perdagangan yang terjadi pada masa kerajaan Samudra Pasai dulu. Bukan hanya dari kalangan masyarakat kerajaan, namun aktivitas perdagangan ini juga disinyalir